kenapa zaman sekarang para cewek-cewek itu takut untuk menikah? Kenapa mereka untuk memilih karir ketimbang cepat-cepat married, tapi ujung-ujungnya kalau ternyata pilihan dia salah memilih pasangan, ujung-ujungnya cewek itu bakal trauma. Ya ada juga sih cowok juga yang trauma, tapi kebanyakan dari pihak cewek yang rugi, dari pihak cewek yang merasa bener-bener gue udah rugi banyak. Karena cewek itu ketika dia sudah memberikan segalanya, memberikan segala dunianya untuk pasangannya, ya dia bakal kehilangan semuanya. Dia udah ninggalin keluarganya, ninggalin orang tuanya, ninggalin pekerjaannya, dan memilih untuk tinggal bareng sama pasangannya si cowok itu. Dan ujung-ujungnya pilihan dia itu tidak bahagia, tidak membuat dia bahagia, dan malah menderita. Buat apa? Karena cewek zaman sekarang tuh udah pintar banget kata gue. Karena kebanyakan mereka ini logikanya tuh udah jalan. Mereka lebih memilih, gue mau bahagia diri gue dulu, gue mau me time dulu, gue mau have fun dulu, gue mau ngapain kayak terserah gue. Selagi gue masih bisa berdiri di atas kaki gue sendiri, selagi gue masih bisa berjalan di atas diri gue. Karena mereka tuh merasa tanpa cowok pun mereka masih bisa bertahan gitu, mereka masih bisa hidup tanpa cowok. Tapi ketika cowok gak bisa hidup tanpa cewek, itu udah hancur. Karena pemikiran cowok itu kayak, maksud gue tuh kayak pendek banget sih ya. Karena kebanyakan cowok-cowok itu mereka ngira dia gak bisa hidup tanpa cewek. Makanya kebanyakan, kalian jangan heran kalau banyak cowok-cowok di luar sana yang maaf kata nih ya, maksudnya ibaratnya misalkan cowoknya itu kaya, cowoknya banyak duit, dia punya segalanya, tapi dia tuh kurang beruntung dalam segi cewek gitu, dia kurang beruntung dalam segi pasangan. Jadi misalkan dari background keluarganya bagus, mapan, kerjaannya oke, statusnya oke, tapi dia kurang beruntung dalam memilih pasangan. Jadi selalu gagal dan gagal dan gagal. Dan cowok yang kayak gini, dia bakal kesepian dan dia ngerasa gue butuh cewek gitu. Dan otomatis cowok yang kayak gini, yang punya duit banyak, dia bakal bilang gue bisa beli cewek, karena dia ngerasa dia punya segalanya. Tapi berbeda terbalik kalau misalkan cewek kalau udah punya segalanya, cewek udah punya banyak duit, statusnya oke, mapan, karirnya bagus, dan dia dari segi fisiknya bagus, perawatan, skincarean, segala macam, pokoknya dari segi ceweknya oke lah ya, dan keuangannya mungkin juga udah oke kali ya. Itu beda banget. Kalau cewek udah kayak gini, dia nggak bakalan butuh cowok. Tapi beda cerita kalau cowok udah punya banyak duit, tapi dia kurang beruntung dalam segi cewek. Itu dia bakal bisa bilang dia bisa beli cewek. Tapi kalau cewek udah punya banyak duit, dia nggak bakalan butuh cowok. Kenapa? Karena cewek ngerasa gue bisa hidup tanpa cowok. Karena tanpa cowok pun gue bisa menafkahi diri gue. Dan kalau ujung-ujungnya nikah cuma untuk ngewe doang, cuma untuk jadi kayak pembantu, istilah bahasa kasarnya nih ya, kan cewek kan ujung-ujungnya kan bakal jadi ibu rumah tangga nih, otomatis kan bakal sibuk ngurusin rumah, ngurusin suami, nyiapin makanan. Kalau emang nyatanya si ceweknya ini bisa masak ya. Tapi beda cerita kalau si ceweknya nggak bisa masak, ujung-ujungnya lu harus pesen GoFood online mulu, atau nggak beli di luar mulu, beli makanan di luar mulu. Tak lu beli makanan di luar kayak beli makanan warteg gitu atau apapun lah, terserah lu. Ujung-ujungnya kayak bahasa kasarnya kan si cewek ini bakal jadi pembantu kan, bahasa kasarnya sih ya. Tapi kalau beda cerita kalau lu dapet pasangan yang dia
dia meratukan lu, dia membahagiakan lu, dia memprioritaskan lu, itu beda cerita. Dia nggak bakalan jadiin lu pembantunya dia nggak bakalan ngasih lu tuh capean. Jadi bahasa kasarnya tuh, lu nikah itu sama dia itu partner, jadi ada kerjasama antara lu berdua. Jadi gak akan ada yang namanya lu ngurusin rumah dan dia tuh leha-leha pulang kerja main HP, main game, atau enggak dia nongkrong sama temen-temennya yang cowok. Gak bakalan kayak gitu. Cowok yang mindsetnya bagus, dia gak bakalan ngebiarin lu kerjain rumah seorang diri. Dia bakalan ngebantu setengahnya. Misalkan dia pulang kerja capek-capek dan dia ngeliat lu juga capek kan, ya gue tahu gue sama-sama capek dan lu juga capek, jadi kita bagi setengah nih. Kayak misalkan lu udah masak terus gue tinggal cuci piring gitu. Itu kalau cowok punya mindset yang bagus itu bakal punya pemikiran yang kayak gitu. Tapi kalau cowok mindsetnya jelek, ya bahasa kasarnya cowoknya mindsetnya jelek, pemikirannya jelek, dia nggak bakalan mikir kayak gitu. Kenapa? Karena si cowok yang mindset jeleknya ini, dia bakalan mikir, gue udah dari pagi sampai malam, dari malam ketemu pagi, pagi ketemu malam, gue udah capek-capek kerja, cari duit, ngenafkahin buat lu, tapi ujung-ujungnya ngapain gue harus ngebantuin lu di rumah gitu? Ngapain gue harus ngebantuin lu cuci piring, nyapu, ngepel? Kan itu tugasnya cewek. Itu ada tuh sebagian cowok yang mikirannya kayak gitu. Itu pemikiran cowok mindset jelek itu kayak gitu. Tapi kalau cowok punya mindset yang bagus, dia nggak bakalan mikir kayak gitu. Jadi kalian itu harus bisa bedain, ada dua tipe. Yang satu, cowok yang bener-bener dia sayang sama lu, dia nggak bakalan ngebiarin lu ngerjain semuanya seorang diri, dan dia nggak bakalan ngebiarin lu tuh capek banget. Itu jadi lu harus bisa bedain. Dan kenapa sekarang kebanyakan tuh cewek yang ngerasa, ya gue bisa hidup tanpa cowok, gue bisa ngenafkahin diri gue, dan gue bisa beli apapun yang gue mau. Ngapain? Kalau misalkan gue nikah ujung-ujungnya gue nggak bahagia dan nggak bisa beliin apa yang gue mau, buat apa gitu? Benar nggak sih? Dan ujung-ujungnya lu malah jadi pembantu, bahasa kasarnya nih ya, bahasa kasarnya lu jadi pembantu, dan dia tidak membahagiakan lu, dan lu nya malah menderita. Bahasa kasarnya, ya kalau gue cuma dijadiin lonte nih ya, bahasa kasarnya kan LC, tapi kan statusnya kan lu udah married kan, buat apa gitu? Karena sekarang tuh gue ngerasa cewek-cewek zaman sekarang itu udah pada pinter, udah pada otaknya tuh udah pada jalan gitu. Jadi kalian jangan heran kenapa sih zaman sekarang tuh cewek tuh pada takut married, karena pola pikir mereka tuh udah bagus banget. Jadi buat kalian ya, cewek sama cowok, kalian tuh harus perhatiin lagi goals kalian tuh apa. Kalian cari pasangan yang kayak gimana, kalian harus tahu dulu. Jangan asal sembarang, oh aku pengen punya pasangan yang kayak gini, yang cantik, dari ini segala macamnya bagus. Kalau lu nggak bisa ngatur diri lu, buat apa? Diri lu aja nggak bener, tapi lu mau ngatur orang lain, buat apa? Kata gue. Jadi buat cewek-cewek, kalian fokus ke diri kalian, kalian bahagiain diri kalian dulu, karena jodoh nggak bakalan kemana. Jodoh bakal datang dengan sendirinya ketika kalian sudah belajar mencintai diri kalian. Ketika kalian sudah mencintai diri kalian, jodoh bakal datang dengan sendirinya, dan kalian bakal happy ending. Kalian bakal bahagia bersama pasangan kalian. Dan gue harap kalian langgang-langgang sih ya. Congrats buat kalian yang sudah punya pasangan, dan jangan patah semangat bagi yang belum punya pasangan. Next bakal lanjut apa sih? Nanti komen di bawah ya. Dadah.